Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Oke. Bersama saya Nelda Sari Siregar MPD selaku tutor yang mengampu mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia di SD pada semester ini. Sebelumnya saya absensi terlebih dahulu ya. Hadir semua? Oke, hadir ya, 30 orang hadir semua. Saya harap itu bisa dipertahankan ya, teman-teman mahasiswa sampai dengan nanti di sesi yang terakhir. Dan juga untuk tetap semangat dalam perkuliahan web ini, tanamkan di benak teman-teman mahasiswa, aku bisa ya. Afirmasi aku bisa. Coba sama-sama, aku bisa. Iya. Supaya nanti teman-teman mahasiswa bisa menyelesaikan perkuliahan ini dan mendapatkan nilai yang terbaik. Saya harapkan begitu, ya. Kalau di semester lalu kita mempelajari mata kuliah materi dan pembelajaran bahasa Indonesia, di semester ini ada kaitannya dengan mata kuliah ini yaitu Bahasa dan Sastra Indonesia di SD. Artinya pada semester ini kita akan mempelajari teori-teori bahasa itu sendiri. Nah, ruang lingkup dari mata kuliah ini itu mengenai konsep bahasa, baik itu dari pengertian bahasa maupun juga ciri bahasa manusia. Tujuan dari perkuliahan kita pada hari ini ya, itu agar mahasiswa mampu memahami terkait dengan konsep bahasa dan juga ciri bahasa manusia. Tentu saja perkuliahan ini dan materi ini itu akan bermanfaat bagi teman-teman semua ya, baik itu yang sudah menjadi guru maupun calon guru nanti ketika mengajar dan menghadapi siswa-siswanya. Baiklah, kita masuk saja ke materi. Saya akan membagikan bahan presentasinya. Tolong dikonfirmasi kalau sudah tayang ya, sudah muncul di layar PC teman-teman. Oh, oke, sudah ya. Oke, di sini kita akan membahas modul 1 KB1, yaitu hakikat bahasa, capaian pembelajaran khusus yang sudah saya sampaikan tadi, dan ini ada peta konsepnya. Itu hakikat bahasa mencakup pengertian bahasa, dan ada tujuh poin ya, yang mengarah pada pengertian bahasa itu sendiri, dan juga ciri bahasa manusia juga ada 7 ciri. Di situ nanti akan kita bahas pada hari ini. Pertama adalah konsep bahasa. Apa sebenarnya bahasa itu? Ya, silakan, ada yang mau menanggapi? Oke, silakan Budi. Ya, bagus tanggapannya. Terima kasih ya Budi tanggapannya. Kalau yang tadi itu konsep bahasa secara sederhana, ini kita lanjutkan kepada konsep bahasa dari para ahlinya. Salah satunya itu Krida Laksana, bahwasanya bahasa itu adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer ya. Tolong digarisbawahi, di situ ada arbitrer, dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi dan mengidentifikasi diri. Nah, nanti di situ ada 7 poin dan akan kita bahas sama-sama. Pertama adalah bahasa sebagai sistem. Di situ ada contoh. Apa sih yang dimaksud dengan sistem? Sistem di sini artinya dia memiliki struktur. Pertama, contoh A itu adalah Ani memasak nasi dan Ani dimasak nasi. Coba ada yang mau memberikan tanggapannya terkait dengan kedua contoh tersebut? Oke, silakan Bunga. Ya, cukup bagus tanggapannya ya. Terima kasih Bunga. Nah, di situ ternyata ada perbedaan antara predikatnya, yaitu memasak dan dimasak. Nah, secara hierarki ataupun maknanya, contoh A itu berterima ya kalimatnya, Ani memasak nasi. Tetapi kalau yang di contoh B, Ani dimasak nasi, artinya kalimat itu tidak berterima dan tidak memiliki sistem yang terstruktur. Begitu. Kemudian bahasa sebagai lambang, itu adalah bunyi atau lambang bunyi kursi itu dilambangkan sesuatu tempat duduk yang memiliki kaki 4 terbuat dari kayu ya kalau di gambar itu. Kemudian ada bunyi lambang kucing yang dilambangkan dengan hewan berkaki 4 yang mengeluarkan suara mengeong misalnya. Nah, sekarang saya tanya, mengapa
hewan berkaki 4 yang mengeluarkan suara mengeong itu tidak disebut dengan ular ya, tidak dilambangkan dengan bunyi ular. Ada yang mau menjawab? Oke, Musa silakan. Oke, terima kasih tanggapannya cukup bagus. Sekarang pertanyaan yang kedua, mengapa hewan berduri ya itu tidak disebut dengan apel? Mengapa itu dilambangkan dengan durian? Silakan, ada yang mau menanggapi? Oke, Ani. Ya, terima kasih tanggapannya Ani dan Musa. Oke, jadi di situ nanti bahasa sebagai lambang itu nanti ada kaitannya dengan bahasa sebagai konvensional ya. Itu saya beri penguatan ya atas jawaban atau tanggapan dari teman-teman yang lain tadi. Itu sudah cukup bagus, tetapi yang digarisbawahi di situ adalah bahasa itu sebagai arbitrer yang sudah saya tekankan di awal tadi ya. Karena apa? Karena bahasa itu sifatnya mana suka, sehingga muncullah bunyi lambang dengan dilambangkan seperti itu. Dan nanti ada kaitannya dengan bahasa itu konvensional. Kita lanjutkan ya. Bahasa itu adalah bunyi. Bunyi yang dimaksud adalah bunyi yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia ya. Kemudian bahasa itu bermakna yang memiliki satuan morfem, kata, frasa, dan wacana. Kemudian bahasa itu konvensional. Nah, di sini maksudnya adalah ada kesepakatan. Tadi bunyi kucing ya dilambangkan dengan hewan berkaki 4 yang mengeluarkan suara mengeong, itu dikatakan kucing karena apa? Karena ada kesepakatan ya. Jadi bisa saja di antara saya dan teman-teman mahasiswa misalnya kata bilucu. Bilucu kita sepakati dengan lambang itu adalah aku. Jadi ketika saya mengatakan bunyi bilucu itu memiliki makna aku dan itu kita sepakati. Dan yang menggunakannya itu adalah pengguna bahasa itu sendiri yang menyepakati tadi. Begitu. Paham sejauh ini? Kita lanjutkan ya. Bahasa itu produktif itu seperti fonem piat membentuk pita, tapi, tiap, dan pati. Kemudian ada juga yang terakhir bahasa itu mengidentifikasi diri. Artinya bahwa bahasa itu menunjukkan jati diri. Misalnya bahasa Cina menunjukkan bahwa itu orang Cina. Nanti ada kaitannya juga dengan budaya ya, bahasa dan budaya. Kita akan pelajari nanti. Kemudian ada 7 ciri bahasa manusia. Yang pertama itu adalah memiliki sistem terpisah. Kemudian memungkinkan adanya komunikasi. Jadi bahasa dan komunikasi itu tidak akan lepas kaitannya ya. Kemudian isi pesannya ada, mewakili sesuatu pesan. Kemudian bahasa lisan itu memiliki makna. Kemudian bahasa itu bukan diturunkan tetapi dipelajari. Nanti ada kaitannya dengan bahasa pertama, bahasa kedua ya. Itu akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian pengutaraan merujuk pada masa lampau dan bahasa manusia itu dipelajari dari anak-anak sampai dengan dewasa. Oke, untuk memperkuat pemahaman teman-teman mahasiswa, saya akan berikan tayangan ya, video. Oke, saya share di sini terkait dengan materi kita hari ini. Oke, silakan disimak ya, nanti saya akan berikan pertanyaan. Ternyata ada beberapa kata dalam bahasa Sunda yang juga ada dalam bahasa Jawa tetapi mempunyai makna yang berbeda. Lebih simpelnya, satu kata beda makna. Nah, apabila orang Sunda ngobrol dengan orang Jawa, pasti ada aja yang salah paham. Contoh kata, urang. Dalam bahasa Sunda, urang itu artinya saya. Sedangkan dalam bahasa Jawa, urang itu artinya udang. Teman di urang mau semua pulsa di konter, memangnya urangnya suatu pulsa. Ambekan. Dalam bahasa Sunda, ambekan itu artinya marah, marahan. Sedangkan dalam bahasa Jawa, ambekan itu artinya bernafas. Ih, ambekan. Ya jenenge menungso makhluk hidup dia udah ambekan. Ih, ambekan. Ya, ambekan mati. Kodok. Dalam bahasa Sunda, kodok itu artinya merogoh. Sedangkan dalam bahasa Jawa, kodok itu artinya kakak. Kalau yang penting duit di pesak celana, duit. Iya, enak tuh di pesak celana tinggal kodok gue. Kodok. Iya, kodok. Sampean.
Dalam bahasa Sunda, sampean itu artinya kaki. Sedangkan dalam bahasa Jawa, sampean itu artinya kamu. Aduh, kenapa? Nyari sampean? Nyari. Enggak, aku gak nyari. Iya, nyari sampean. Lah iya, aku gak nyari. Atos. Dalam bahasa Sunda, atos itu artinya sudah. Sedangkan dalam bahasa Jawa, atos itu artinya keras. Iya, ki atos rasa itu. Sekian dari saya. Sebenarnya masih ada lagi. Oke, terima kasih sudah disimak videonya ya. Sekarang saya mau tanya berdasarkan video tersebut ya, poin dari konsep bahasa apa yang paling dominan muncul? Ya, bisa salah satu ataupun lebih dari itu yang muncul di dalam video tersebut. Coba Budi. Oke. Ya, Budi tunjuk tangan ya. Silakan Budi. Ya, bagus sekali. Bahasa itu lambang. Oke, bisa. Kemudian satu lagi, silakan. Ada yang mau menanggapi? Yang paling dominan. Oke, Bunga. Oke, bagus tanggapannya. Bahasa itu mengidentifikasi diri. Oke, jadi di sini saya berikan penguatan ya. Berdasarkan video tadi ya, memang bahasa itu sebagai lambang itu muncul, lambang yang arbitrer tadi ya. Kemudian bahasa itu mengidentifikasi diri. Mengapa? Karena ada identifikasi dari suku Sunda dan suku Jawa. Dan yang ketiga, itu yang paling penting, itu bahasa bersifat konvensional. Mengapa? Makanya muncul bahwa kata tertentu di dalam bahasa Jawa itu memiliki makna yang berbeda dengan bahasa yang sama di suku Sunda. Nah, itu karena adanya kesepakatan. Oh, ternyata orang Jawa menyepakati kata tersebut dengan makna ini. Oh, ternyata orang Sunda menyepakati kata tersebut dengan makna yang ini. Seperti itu. Paham sejauh ini terkait dengan konsep bahasa dan ciri bahasa manusia? Oke, terima kasih. Bagus tanggapannya. Baiklah, kita simpulkan ya pembelajaran kita hari ini itu mengenai konsep bahasa, itu bahasa sebagai lambang, konvensional, kemudian sistem, bunyi, kemudian mengidentifikasi diri, dan 7 ciri bahasa manusia. Saya rasa pembelajaran kita hari ini sudah sangat aktif ya, sudah sangat aktif. Kemudian saya harapkan bisa dipertahankan nanti ke depannya sampai dengan sesi terakhir, bahkan ditingkatkan. Coba silakan teman-teman ada yang mau memberikan kesan pembelajaran hari ini? Oke, silakan Yulia. Oke, terima kasih Yulia atas tanggapannya mengenai kesan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya dan semakin semangat. Ya. Kemudian juga jangan lupa ya teman-teman mahasiswa untuk membaca modulnya, kemudian mengerjakan tes formatif, dan juga jangan lupa membuat peta konsep serta satu pertanyaan, dan itu boleh nanti diajukan di sesi berikutnya ya. Dan jangan lupa juga untuk aktif di LMS, di forum diskusi, nanti sudah saya buat forum diskusi beserta pertanyaan di situ, dan saya harapkan di situ semua yang ada di kelas ini aktif untuk mengisi LMS-nya begitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya perkuliahan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.